warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai untuk pertama ini yang menjadi coach adalah Bu Dewi Handayani, coachernya adalah Pak Ari Irawan, kemudian pengamatnya adalah saya sendiri yaitu Rio Erwan Pratama. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Ari, ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, tadi kan ada pengumuman. Di sana ada himbauan bahwa Ibu ada pengumuman tentang lomba pidato, dan kalau nggak salah saya mendengar ada nama saya yang diminta untuk mewakili sekolah ya Bu untuk lomba pidato. Benar. Kayaknya saya nggak bisa ikut Bu. Kenapa Ari nggak bisa ikut? Saya tuh orangnya nggak terlalu percaya diri Bu. Nah, kenapa? Mengapa Ari tidak percaya diri? Gini ya Bu, waktu SD dulu saya tuh pernah ditunjuk untuk lomba pidato. Iya. Tapi hasilnya nggak memuaskan Bu, gagal. Jadi untuk kali ini saya nggak mau lagi kayaknya Bu, trauma Bu, nggak bisa ngarungkan nama sekolah nantinya. Nah, Ari, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri Ari? Kekuatan saya karena saya tuh sangat suka Bu untuk mendengarkan lagu-lagu barat Bu, sehingga saya terlatih dalam pronunciation-nya, sehingga menurut saya tuh saya fasih dalam bahasa Inggris Bu. Oke, ada lagi kelebihan lainnya? Kalau kelebihan lainnya kayaknya ada Bu. Saya juga bisa merancang atau membuat pidato Bu. Oke Ari, sebenarnya kamu sudah punya kekuatan dalam diri. Itu sebenarnya harus terus kamu asah dan perlu kamu bangun supaya percaya diri kamu itu semakin meningkat seperti itu, Ri. Iya Bu. Nah, apalagi kamu juga pernah punya pengalaman ikut pidato waktu SD kan? Nah, Iya, sekarang Bu. Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting apa yang diperlukan untuk ikut lomba berpidato? Syaratnya apa saja? Seingat saya dan setahu saya ya Bu, maaf kalau misalnya ada kekeliruan, untuk syarat utama pidato itu harus menguasain permasalahan yang diangkatnya atau temanya Bu. Nanti dari temanya kita coba uraikan, dan juga yang terpenting itu kayaknya syaratnya adalah kita tuh bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan isi, sehingga si pembaca itu sangat asik mendengarkan pidato kita, sehingga adanya hubungan harmonis antara kita yang pembaca pidato dengan si pendengar Bu. Tepat sekali Ari. Nah, jadi begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang menurut pendapat kamu dari beberapa syarat tadi mana yang belum Ari kuasai? Nah, itulah Bu. Dari keempat syarat itu, kalau menurut Ari itu paling nggak nguasain yang kecakapan dalam menyampaikan pidato Bu. Takut nanti pendengarnya tuh merasa bosen, nggak paham sama pidato Ari, sehingga inilah yang membuat Ari nggak percaya diri Bu dalam berpidato. Baik, Ari kalau begitu. Nah, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Ari? Nah, apabila tadi dikaitkan dengan syarat-syaratnya tadi, gitu, supaya bisa lebih percaya diri itu kira-kira langkahnya apa ya? Kalau pendapat saya ya Bu, Iya. saya tuh berarti perlu banyak belajar bagaimana memiliki kemampuan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga makna atau isi pidato tersebut itu bisa sampai ke pendengar Bu. Dan kalau itu sampai berarti Ari akan lebih percaya diri Bu. Nah, bagus sekali Ari. Nah, kembalikan kepercayaan diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana bisa menyampaikan pidato dengan baik dan kalau bisa mempengaruhi audiens itu supaya pesannya tadi dalam pidato itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ini dapat dilakukan tentunya dengan berlatih terus-menerus ya. Iya Bu, Ari setuju Bu, benar kata Ibu.
Kalau gitu, mulai sekarang Ari akan lebih rajin lagi berlatih berpidato sepulang sekolah. Nah, mantap. Ya, Ibu yakin sih Ari pasti punya kekuatan yang sebenarnya itu perlu dieksplor, kekuatan dari diri kamu itu. Nah, Ibu yakin kamu bisa, jangan menyerah. Nah, yang penting jangan terlalu dipikirin dulu, saya harus Iya, menang, Bu. saya harus kalah. Yang penting kamu bisa mengembalikan kepercayaan diri terlebih dahulu, dan dari sinilah kamu mendapatkan pengalaman baru gitu, Ri, ya. Iya, Bu. Insya Allah Ari siap mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita, Bu. Insya Allah juga Ari yakin Ari bisa. Makasih banyak ya, Bu, atas bimbingannya. Sama-sama, Ari. Sukses terus ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kasus 2 itu monggo dipersilakan Pak Rio ya sama Bu Dewi. Itu coachnya sebagai pengamatnya itu Ari. Monggo dipersilakan rekan-rekan. Halo, selamat siang Pak Rio. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Boleh tidak, Pak? Halo, selamat siang Dewi. Wah, dengan senang hati. Mari sini Dewi. Apa yang mau diceritakan kepada Bapak? Begini Pak, belakangan ini nih saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Nah, hal tersebut tuh sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Terus, ada lagi? Saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar saya mendapatkan nilai yang besar dan saya merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini tuh saya seperti diberlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam pemberian nilai ulangan, Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Jadi begini, Pak, guru tersebut tuh membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya ngerasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Nah, teman-teman yang mengikuti les pada guru tersebut tuh mendapatkan nilai yang lebih baik, Pak. Seperti itu. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai kamu yang dapat dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman, apalagi kalau guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar bisa mengikuti les privat. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian, Dewi? Saya tuh ngerasa kata-kata guru tersebut tuh menyindir saya, Pak, karena saya tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Jadi saya merasa nggak nyaman. Saya menjadi kepikiran, apalagi kalau teman-teman mendapatkan nilai yang lebih bagus dari saya. Apalagi teman-teman tersebut kan mereka pada ikut les privat semua, Pak. Selama ini, langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal tersebut, Dewi?
Saya menanyakan pada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Jadi saya bertanya tentang pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Mereka bilang, Pak, lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya. Karena mereka juga di sana di les privat dilatih dengan berbagai jenis soal. Dan mereka belajar lagi ketika mereka di rumah dengan contoh soal yang lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang kamu ingin lakukan, Dewi? Begini, Pak. Jadi sebenarnya tuh saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarah, takut saya dibilang lancang nanti, Pak. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarah beliau? Enggak sih, Pak. Kenapa tidak kamu coba? Benar, Pak. Seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Pak ya. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil dalam ulangan, Pak. Bagus. Ayo, lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tertinggi walaupun tidak mengikuti les? Ya, saya kan suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran pada hari ini seperti itu dan latihan soal. Selain itu, saya juga selalu membuat catatan. Catatan saya pun rapi, Pak. Saya pun suka menonton video tutorial dari YouTube apabila ada materi yang tidak saya pahami. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan, Pak, dan mereka beralih berjualan jajan. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan, Pak, bahkan sampai sore hari. Waduh, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Dewi? Saya rasa berpengaruh, Pak, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan terlebih dahulu tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau kamu kurang belajar, Dewi? Iya ya, Pak, mungkin juga ya, Pak ya. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Yang jelas, Pak, untuk ikut les saya tidak mungkin karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Keadaan orang tua saya saja seperti itu, Pak. Tapi saya akan minta bantuan Ina, Pak, teman saya. Dia kan ikut les. Biasanya Ina mau menjelaskan ke saya, Pak, apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencanamu dalam sampai tujuan tersebut, Dewi? Jadi kayaknya yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Terus yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang saya berikan, jawaban ulangannya, Pak. Dan ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Dan jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Ina, Pak. Bagus. Bapak senang dengan rencanamu itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini?
Saya akan menemui guru tersebut, Pak, besok pagi di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Iya, Pak. Seperti yang saya bilang, saya akan minta bantuan Ina, Pak, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jujur ini jadi pikiran saya banget, Pak, sampai saya nggak bisa tidur. Sama-sama Dewi, semoga masalahmu cepat terselesaikan. Amin. Makasih ya, Pak ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku-buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita simak kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Ari Irawan dan Bapak Rio Erwan Pratama sebagai coachnya, Bapak Ari dan Bapak Rio Erwan Pratama sebagai coachee. Pengamatnya adalah saya sendiri, Dewi Handayani. Assalamualaikum Pak Rio. Mohon maaf nih, saya hanya mau mengingatkan kalau bel kita sudah berbunyi. Waktunya kita masuk kelas, Pak. Waalaikumsalam Pak Ari. Iya Pak Ari, terima kasih sudah mengingatkan saya. Kebetulan, saya tidak ada jam pelajaran di kelas. Oh iya Pak Ari, bolehkah saya cerita sedikit tentang permasalahan saya? Ya, tentu boleh dong Pak Rio. Kebetulan sekarang nih saya nggak ada jam ngajar. Bagaimana kalau kita ceritanya di gazebo biar lebih rileks? Pak Ari, beneran nih, nggak sibuk kan? Iya, beneran kok Pak. Saya ini nggak lagi sibuk. Pak Rio kayaknya dari tadi saya perhatikan kurang semangat ya. Oh iya, tadi katanya mau sharing. Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Begini Pak, masalah ini berkaitan dengan supervisi waktu itu. Hmm, Ada rasa yang kurang nyaman. hmm, apa yang ingin Pak Rio capai setelah kita sharing atau diskusi hari ini? Saya ingin permasalahan yang saya sedang hadapi bisa mendapatkan solusi, Pak. Sehingga saya bisa fokus dalam kegiatan belajar mengajar ini loh, Pak Ari. Oh iya Pak, semoga ya Pak ya. Apa ada lagi? Saya sedang cemas, Pak Ari. Saya barusan dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahu saya bahwa ketika supervisi kemarin, pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, terkait yang supervisi dipanggil. Kalau boleh tahu, Pak Rio itu menggunakan sumber belajar apa ya selain buku teks? Dan mengapa Pak Rio tidak memanfaatkan buku teks sebagai sumber belajar? Gini Pak Ari, saya memanfaatkan internet untuk sumber belajar saya. Ada yang berasal dari YouTube, blogger,
dan lain sebagainya. Menurut saya, hal itu lebih mudah dan simpel. Selain materi, saya juga memanfaatkan latihan soal yang ada di internet itu, Pak Ari. Oh iya, bagus itu ya Pak ya. Waktu supervisi gimana sih respon pengawas setelah Pak Rio mengatakan hal itu? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya memanfaatkan buku teks sebagai sumber belajar, Pak Ari. Menurut Pak Rio, apakah cara Pak Rio itu ada yang salah ya dalam penyampaiannya kepada pengawas? Dan mengapa ya? Menurut saya sudah benar karena saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Ketika saya menggunakan sumber belajar lainnya itu, Pak. Ini Pak, menurut pendapat Pak Rio ya, mengapa pernyataan Pak Rio tadi membuat si pengawas tersinggung? Coba Pak Rio flashback lah, ingat-ingat kejadian kemarin. Oh, setelah saya ingat-ingat, Pak Ari, saya sekarang menyadari cara menyampaikan pendapat saya kepada pengawas tersebut kurang tepat, Pak Ari. Terus menurut Pak Rio, buku teks itu seperti apa ya peranannya dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, Pak Ari, buku teks itu penting digunakan karena buku teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan itu, Pak Ari. Tadi kan kita diskusi, kita udah tahu ya Pak Rio permasalahannya. Selanjutnya yang ingin saya ketahui, hal apa sih yang Pak Rio inginkan sekarang setelah mengetahui permasalahannya? Oh, saya merasa sangat bersalah, Pak Ari. Saya ingin minta maaf kepada pengawas, tetapi saya bingung bagaimana caranya. Pak Ari tahu kan, beliau itu sangat sibuk sekali. Saya Benar juga Pak. ingin mengklarifikasikan tentang penggunaan buku teks dan sumber belajar lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Benar Pak. Saya tuh sangat paham benar yang Pak Rio rasakan. Dalam permasalahan itu, menurut Pak Rio, siapa ya yang bisa membantu Pak Rio untuk koordinasi dengan beliau dan menyampaikan bahwa Pak Rio ingin meminta maaf dan mungkin alasannya apa ya memilih beliaunya? Menurut saya, Pak, saya ingin meminta bantuan kepala sekolah karena terlihat beliau lebih akrab dengan pengawas dan juga mengetahui permasalahan ini, Pak. Iya, 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 iya. Menurut saya itu ide yang bagus sekali, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira kalau sudah ketemu sama Bapak Kepala Sekolah, apa yang ingin Bapak Rio sampaikan? Saya akan menceritakan kejadian ketika kegiatan supervisi pengawasan tersebut secara detail, Pak Ari. Saya juga akan meminta tolong kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf dan kekeliruan saya tentang pentingnya penggunaan buku teks kepada pengawas tersebut, Pak Ari. Oh iya. Eh, Selanjutnya, kalau boleh tahu nih, rencana Pak Rio setelah Kepala Sekolah menyampaikan pesan Pak Rio kepada Bapak Pengawas apa ya? Saya akan mengajar, Pak Ari, menggunakan buku teks dan sumber belajar lainnya, baik dari internet maupun media cetak. Saya juga akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan pengawas dan menyampaikan ucapan terima kasih saya atas bimbingannya serta mengakui kekeliruan saya akan pentingnya buku teks tersebut, Pak Ari. Iya, saya setuju sekali Pak dengan ide Bapak ini. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan Pak Rio akan menemui Pak Sekolah
dan meminta bantuan beliau. Kayaknya menurut pendapat saya ya Pak Rio, lebih cepat tuh lebih baik agar masalahnya cepat selesai. Oh iya Pak Ari, saya akan menghadap kepala sekolah sekarang juga, karena tadi saya melihat beliau ada. Benar kata Pak Ari, tadi lebih cepat pasti lebih baik Pak Ari. Oke Pak Rio, saya percaya Pak Rio bisa mengatasi permasalahan ini. Semoga sukses Pak Rio dan tetap semangat. Oh iya Pak Ari, terima kasih banyak atas sharingnya pada hari ini. Sama-sama Pak Rio.